Ayo jaga jarak. Itu yang bangku nomor 2. Datang kampus aku dengan Pak Asmani. Jaga jarak. Untuk acara mana Pak mengingatkan kan. Oke. J. Yang nggak pakai masker, yuk maskernya dipakai. Ya, apa Pak? Misalnya dikon rampas kali mempersiapkan ya. Nggak tahu batang prodi kan Pak Asmani J. Harus bangun. Ada soundnya mungkin. Masker jangan lupa dipakai, jaga jarak. Kurang ke kiri Mbak yang kerudung coklat, agak ke kiri. Protokol kesehatan. Yang depan. Yang depan Bu Farid. Mobil Prodi nyalakan ya loh Pak Jeffrey. Yang di depan 3-3 ya. Kalau lebih dari 3 bergantian. Papat Pak Sumalinggo leko.
Sumani datang, Pak Mislan ngalah dulu atau Bu Tantri. Enggak, aku apa yang salah. Mas Sinal yang Pak Jeffrey jadikan co-host, Mas. Oke, silakan bisa mengganti background dulu.
ganti background, silakan bisa ganti background. Pak, kono kok feedback ya, Pak? Pak Jeb. Pak Jepri. Ya, Pak, santai sih. Berarti ya, laptop klunting. Gak kedengaran, Pak, suarane. Untuk profilnya. Rekornya siapa, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, Swadiha, Hamusta, Halo. Selamat datang di program studi pendidikan fisika Universitas PGRI Madiun. Program studi pendidikan fisika merupakan satu-satunya yang terakreditasi B di Jawa Timur bagian Barat. Dengan sarana dan prasarana, lab fisika dasar, lab fisika lanjut, lab micro teaching, dan kelas model yang disertai wifi kampus dengan berkecepatan tinggi. Ada apa aja sih di pendidikan fisika Unipma? Yuk kita lihat. Program studi pendidikan fisika memiliki visi pada tahun 2033 menjadi program studi pendidikan fisika yang unggul di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan di bidang pendidikan fisika yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha. Adapun misinya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran fisika yang berorientasikan pada kemandirian mahasiswa dalam mengembangkan potensinya. Kedua, menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan fisika serta melakukan hilirisasi hasil penelitian. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan fisika dan pembelajarannya. Keempat, membangun manajemen program studi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi program studi yang unggul dan akuntabel. Coba tak rekod ya. Saya ngerekod juga. Sekarang sudah tahu kan tentang apa saja di program studi pendidikan fisika? Yuk, segera gabung dan daftarkan diri Anda di pendidikan fisika Unitma. Pendidikan fisika kreatif, inovatif, dan produktif. Apa Pak Sumani sudah bergabung, Pak Mislan? Pak Sumani apa sudah bergabung atau belum? Belum, Pak. Pak Sumani sudah rawon apa? Ya ini makanya saya dihubungi aja, Pak. Posisinya di mana? Setelah sholat asar, Pak. Hah? Beliau, Pak, ini apa setelah sholat asar sekalian ya? Beliaunya. Ya, ditunggu kalau gitu. Atau bilang sudah ditunggu, Pak. Jadi Pak ditunggu gitu, Pak. Kan adik-adik sholat asar dulu, monggo. Sambil menunggu wakil dekan.
Digabung toh? Ah, sudah lah. Kelas. Enggak salat enggak apa-apa. Pun gabung Pak Sumani. Sugeng rawuh Pak Sumani. Assalamualaikum Pak Sumani. Badhe sholat rumiyin Pak Sumani. Habis atau coba Assalamualaikum Pak Mislan, Pak Jeffrey. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumani. Badhe sholat rumiyin nembe kita mulai napa putut Pak Sumani? 5 atau 10 menit untuk menjalankan sholat asar. Kita mulai acara nipun. Napa Pak Sumani sampun sholat? Nuwun sewu. Monggo dimulai Pak Mislan, Mbak Dina. Silakan dibuka. Pak Sumani sampun hadir. Apa saya perlu ke kantor, Pak Jeffrey? Assalamualaikum warahmatullahi Maaf, Pak Jeffrey. Apa saya perlu ke kantor? Waalaikumsalam. Ini suaranya kurang terdengar Mbak Dina. Kirin-kirin. Pripun Pak Sumani? Apa saya cukup dari sini? Online enggak apa-apa Pak Sumani. Oh, boleh Pak. Iya, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang hormat Wakil Dekan 1 Fakultas Pendidikan Universitas pun Bapak Dr. kepada terhormat Bapak Prodi Pendidikan Fisika Dr. Devi Hanta MSc itu Ketua Pelaksana COKM Pendidikan Fisika Bapak Mislan dosen fisika siswa prodi pendidikan fisika yang hadir di sini. Pada kesempatan siang kali ini, kami di tim studi pendidikan fisika mengadakan kegiatan pembekalan untuk BKM prodi pendidikan fisika. Untuk susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambut ketua pelaksana, yang ketiga pembekalan COE MBKM, keempat diskusi tanya jawab, yang terakhir. Sebelum acara kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan akan dibuka oleh Bapak Dekatu kepada Bapak Dr. Sumani. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama atau bertemu secara online maupun offline, yaitu dalam rangka untuk melakukan satu kegiatan, yaitu kegiatan program Model Center of Excellence atau CE MBKM untuk program studi pendidikan fisika. Salawat dan salam semoga curah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, saya tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih
atas diberikannya waktu untuk bisa memberikan kata sambutan pada acara kita pada kesempatan siang atau sore hari ini. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami bahwa program studi fisika pada tahun ini mendapatkan banyak berkah ya, mendapatkan banyak prestasi, dan tentunya salah satunya adalah dilaksanakannya kegiatan pada kesempatan sore hari ini. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita karena dengan mendapatkannya hibah yang seperti ini, maka program studi pendidikan fisika bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dari program studi agar ke depan program studi ini semakin berkembang, program studi ini semakin maju dan semakin memiliki daya saing yang tinggi, terutama dalam rangka untuk menyiapkan para lulusan agar para lulusan nanti siap untuk menghadapi tantangan ke depan yang tentunya tidak lebih ringan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya mewakili dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentunya yang pertama tidak lupa juga untuk menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada program studi fisika yang telah berhasil beberapa program, dan tentunya program yang sekarang ini dijalankan adalah program yang cukup prestisius ya. Karena apa? Karena di sini ditargetkan bahwa program ini nanti bisa menghasilkan Center of Excellence. Dari istilahnya saja adalah excellent ya, sempurna. Maka dari itu kami sangat berharap bahwa program ini nanti bisa dijalankan dengan baik dan pembekalan ini bisa dijalankan dengan baik. Dan untuk selanjutnya ini adalah termasuk menjadi program yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi membuat program studi fisika ini menjadi program studi yang diperhitungkan ya, tidak hanya di tingkat regional, syukur nanti bisa di tingkat nasional. Satu hal yang sangat membanggakan bagi kami bahwa baru saja program studi fisika kan bisa menelurkan satu mahasiswa yang bisa meraih prestasi di tingkat nasional. Saya ucapkan selamat kepada program studi fisika, terutama kepada Bapak Ketua Program Studi dan juga kepada saudara mahasiswa yang telah mampu untuk tidak hanya mengharumkan nama program studi, tetapi juga ikut mengharumkan nama dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga ikut mengharumkan dari nama lembaga yaitu Universitas PGRI Madiun. Mari budaya positif ini ya, budaya berprestasi ini terus kita pertahankan dan terus untuk kita tingkatkan, ditambah lagi dengan adanya program-program yang diberikan oleh pemerintah melalui MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan banyak manfaat yang tentunya manfaat ini akan tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga ini nanti akan bisa dirasakan oleh program studi fakultas maupun universitas. Kemudian untuk selanjutnya, karena suasana kita masih pandemi dan hari ini tadi Bapak Ibu dosen dan sejak kemarin ya, bahkan sebelumnya Bapak Ibu dosen dari Universitas PGRI Madiun sudah mengikuti anjuran pemerintah yaitu untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Dan ini sedang berjalan, masih ada beberapa yang mungkin belum. Mudah-mudahan kita juga berusaha untuk bisa mensinergikan dengan program itu sehingga dalam kita melaksanakan kegiatan secara luring, tatap muka, ini blended ya, kombinasi ini nanti kita masih tetap bisa mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak boleh abai karena kalau
kita sudah merasa nyaman terlebih dahulu, bahwa kita sudah merasa divaksinasi, terus kita merasa sudah kebal, itu justru dari pengalaman di negara lain ya seperti yang ada di India itu malah terjadi apa istilahnya ledakan jumlah yang terinfeksi malah berlipat ganda, dan kita tidak mengharapkan itu terjadi. Untuk itu mari kita tetap jaga disiplin untuk protokol kesehatan kita. Semoga ini bisa kita laksanakan dengan baik dan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan kita akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari program pembekalan kegiatan COE MPKM untuk program studi pendidikan fisika ya, dengan berbasis edu tekno digital entrepreneurship. Nah, jadi bagus sekali topik yang diangkat di dalam pembekalan ini nanti, dan saya yakin jika saudara-saudara atau Bapak Ibu sekalian ini bisa serius, bisa sungguh-sungguh di dalam menjalankan program ini akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembekalan kegiatan COMPKM program studi pendidikan fisika berbasis edu tekno digital entrepreneurship saya resmi dinyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai upaya kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sumani. Acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Pelaksana kepada Bapak Mislan Sasono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Pak Dr. Sumani, Magister Manajemen, Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Jeffrey Handika, beserta tentunya tim Center of Excellence Pendidikan Fisika, dan rekan-rekan mahasiswa yang tentunya melalui mungkin daring dan luring yang sudah hadir untuk mengikuti pembekalan yang saya cintai. Perlu saya sampaikan tentunya kepada Bapak Wakil Dekan 1, serangkaian program bantuan yang kami peroleh, ini kami sudah menata beberapa kegiatan, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan yang notabene kami lakukan sosialisasi dan beberapa pembekalan. Nanti kita berlanjut untuk pembekalan mungkin ke pendamping dan ada ke mitra mungkin. Itu satu informasi. Selain kami juga mengucap terima kasih pada hari ini Bapak Wakil Dekan 1 Dr. Sumani berkenan untuk membuka acara kami. Mudah-mudahan harapan COE di pendidikan fisika yang kami jalankan mendapat kelancaran dalam melaksanakan amanat yang kami terima. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mislan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembekalan untuk kegiatan COE MBKM Prodi Pendidikan Fisika. Kepada tim kami persilakan. Oke, saya membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman tentunya yang ada di kampus dan mungkin yang melalui daring. Kali ini kita akan memaparkan satu mungkin tentang pembekalan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan apa atau hal-hal apa
Karena dalam mengikuti Banner gitu. COE atau mungkin pembekalan ini nanti diharapkan teman-teman bisa lolos seleksi. Karena di dalam mengikuti program kegiatan bentuk MPKM ini ada proposal yang harus memenuhi untuk Anda bisa lolos seleksi. Oke, saya coba untuk memprint screen. Share screen. Share screen ya. Pak, untuk PPT-nya belum ditarik backdrop-nya Pak. Di belakangnya Pak, misalnya tuh ada yang putih ditarik dulu Pak. Oh. Tolong nyalakan itu ya Mbak ya. Nyalakan ini bisa enggak? Remote-nya ada enggak? Yang punya ya remote. Sambil setting, saya mengingatkan masker dipakai dengan benar, ya, jaga jarak sesuai dengan yang disampaikan Pak Wakil Dekan. Yang pembekalan ya ini backdropnya. Pembekalan tentang proposal Pak. Oke, saya mencoba untuk men-share screen. Ya, kelihatan ya untuk teman-teman mungkin yang online. Sudah terlihat. Oke. Saya mulai. Jadi di hari ini saya akan mungkin sedikit memberikan informasi keterkaitan dengan proposal. Nanti saya pribadi akan dibantu beberapa teman. Mungkin ada informasi-informasi dari tim kami keterkaitan mungkin bagaimana rekognisinya atau pengambilannya tumpang tindih atau enggak, apakah boleh ngambil di semester ini dan lain sebagainya. Nanti bisa pada forum diskusi ya. Nah, ini pembekalan pembuatan proposal sesuai bentuk kegiatan COE MBKM program studi. Yang saya contohkan simpelnya kemarin karena saya dapat yang KKN, mungkin hanya sekilas saja di KKN, nanti kurang lebih mungkin hampir sama di kewirausahaan, di pertukaran pelajar maupun mungkin di AMSP atau asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, sebetulnya kalau sedikit saja ini hanya sebagai penarik. Jadi prodi ini memiliki kewajiban untuk menyediakan. Jadi ya hak Anda itu nanti untuk di kurikulum yang baru ini ada salah satu program yaitu Kampus Merdeka yang notabene Anda boleh belajar atau punya hak belajar 3 semester di luar program studi. Namun kegiatan itu tentunya tidak serta-merta kita memberikan kewajiban saja, hak Anda sudah saya berikan tanpa ada mungkin aturan-aturan yang mungkin berlaku di situ. Oke. Terus kemarin kalau kita ngupas di KKN itu ada 2, yang satu KKN edukasi dan KKN digital leadership. Terpentingnya adalah kalau di sini nanti sama. Kalau proposal ini kan sebetulnya nanti luaran apa yang akan kita gambarkan dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi itu harus semuanya
harus masuk ke detail ke dalam proposal itu sampai nanti proposal itu kalau sudah dijalankan, misalnya lolos seleksi ya, lolos seleksi dijalankan, maka semua kegiatan-kegiatan yang ada di program kerja yang tersusun dalam proposal tadi itu menjadi laporan akhir, kan gitu. Jadi tidak hanya proposal itu cuma untuk masuk saja, tapi proposal itu nanti direalisasikan dalam kegiatan pengajaran yang notabene dalam bentuk kegiatan tadi. Ya nanti bisa direkognisi. Oke, saya masuk. Nah kalau di KKN ini mahasiswa itu kan nanti notabene dia tinggal di desa, karena kita mitranya kan desa. Substansialnya ada dua tadi, maksudnya satu ke memanajemen sekolah di desa, kedua adalah yang tekno digital partnership ini adalah berbeda dengan pendidikan atau edukasi. Ini lebih cenderung Anda sebetulnya bisa melakukan pendidikan sama manajemen pendidikan, tapi di non formal. Contohnya mungkin Anda kalau sini bisa magang, ya bisa magang di CSC misalnya kita, ya di CSC. Atau Anda punya bidikan lain yang notabene nanti secara deskripsi bentuk kegiatan tadi memenuhi kaitan, Anda bisa misalnya punya mitra, ya Anda melakukan misalnya observasi, saya dapat magang, Pak nanti konsultasi ke apa tim atau istilahnya bagian MBKM yang ada di prodi, Pak saya ingin melakukan magang di sini, kegiatannya begini, apakah diperbolehkan, apakah sinkron dengan bentuk kegiatan yang dilakukan, nanti itu bisa ya magang. Oke, nanti berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di dalam lokasi tadi KKN, tentunya untuk memahami persoalan-persoalan yang ada. Nah persoalan itu tentunya ditanggapi dengan solving. Ya. Jadi ada problem jenengan nanti mengobservasi apa saja kegiatan yang sinkron tadi dan dianalisis. Analisisnya kelemahannya apa, kekuatannya apa, ya kan, terus apa hambatannya apa, peluangnya apa. Itu pakai analisis SWOT sehingga nanti jenengan ini bisa teratasi pakai apa. Nah, ketajaman itu diinkludkan di dalam proposal yang nanti akan dibaca tentunya oleh reviewer prodi atau mungkin pengadministratif yang menyeleksi. Kan begitu. Oke, saya lanjut. Nah, secara umum ya, ini secara umum mekanismenya ini kan lingkupnya ada pendaftaran. Bisa saja pendaftaran itu nanti dibuka secara luas, maksudnya seluruh boleh, atau ada slot. Misalnya ya. Slot untuk misalnya kegiatan X, kegiatan Z, bentuk kegiatan ini sekian. Makanya tadi ada selektif. Kalaupun tidak ada slot, itu tetap ada selektif juga karena proposal tadi sebagai penentu dulu, ya kan? Gitu. Oke. Terus pembuatan nanti ada waktu, terus proses seleksi. Kalau lolos, Anda melakukan rekognisi. Tapi sebelum ke rekognisi ini nanti ada KRS-an, yang gitu ya, penginputan di SIA. Makanya mahasiswa yang ikut itu paling tidak harus terdaftar di Forlab istilahnya itu kan, PD Dikti, ya di PD Dikti sebagai mahasiswa yang aktif. Sampai nanti akhir adalah pelaporan kegiatan KKN. Di laporan kegiatan KKN ini inputannya akhir itu ada satu, yaitu publikasi dan pembuatan video yang dilengkan ke YouTube dengan durasi yang tidak lama, mungkin sebagai bukti aktualisasi Anda melakukan kegiatan di tempat gitu. Oke, saya lanjut. Nah ini deskripsi, kalau saya lihat RPS atau rencana pembelajaran semesternya di KKN yang kita rinci, itu kan tadi kalau edukasi ini kan dia mengelola jejaring kerjasama, tapi lingkupnya di pendidikan. Sedangkan yang satu ini hanya dia berorientasi pada tekno digital partnership. Ya, jadi Anda bisa mengembangkan mungkin kalau ini pakai SDGs itu.
Misalnya ada kemiskinan di situ, Anda ingin meningkatkan biar nggak miskin gitu ya, tentang finansialnya boleh. Saya nyiptakan usaha untuk plannership-nya. Ya di sana ada singkong, singkong itu enggak pernah dibuat apa-apa atau mungkin ada daun X yang notabene tidak dimanfaatkan ternyata bisa buat obat gitu ya. Terus ternyata dari pembuatan obat di sana itu nanti bisa dijadikan sebagai kekuatan dalam memunculkan wirausaha baru di desa tersebut misalnya. Atau manajemen tadi, manajemen di sini boleh di non formal tadi, apapun bentuknya, baik teknologi mungkin tentang bahan pembelajarannya dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut. Nah, bahan kajian yang membedakan. Kalau di di edukasi ini adalah Anda melakukan pembinaan atau pendidikan sebetulnya di formal ini tulisannya terbalik ya. Formal. Ya, di formal. Yang kedua, ini saya hapus dulu biar enak. Pembinaan lembaga pendidikan di formal. Jadi Anda bisa mengkaji bagaimana manajemennya, bagaimana apa gitu ya. Apa sih yang perlu ditingkatkan? Oh di sana kok di desa tadi kok enggak ada perangkat pembelajarannya kok masih kurang. Anda tambahi dengan keilmuan Anda. Gitu. Terus pengembangan perangkat tadi, pengelolaan lingkungan sekolah berbasis kearifan lokal misalnya ya. Misalnya mainan tradisional Anda gunakan yang biasanya buat bermain ternyata bisa buat pembelajaran fisika. Anda tanamkan di situ, ternyata guru tahu dan lain sebagainya. Atau bisa menambah tadi khasanah perangkat yang digunakan oleh guru. Terkhusus di desa. Yang kedua ini kalau bahan kajian untuk TDP atau beta minus ini satu pembinaan usaha mikro kecil dan menengah yang berorientasi dengan TDP. Jadi Anda bisa membuatkan alatnya, ya kan kalau tekno ya. Misalnya selama ini saya mau di situ itu desa situ itu tadi singkong katakanlah. Singkong itu hanya buat konsumsi pribadi, tidak dikemas. Tapi kalau dibuat misalnya penghasil kuliner singkong itu kan lebih nikmat gitu ya. Ada mungkin keripik dan lain sebagainya. Keripik sementara waktu sana manual, pakai alatnya pakai pisau misalnya gitu. Dirajang biasa gitu ya. Anda bikin alatnya yang notabene ketika dia memproduksi cukup banyak dan alat itu real maksudnya hanya sebatas membantu ya. Tapi kan yang tadinya manual teknologi kan gitu. Itu bisa diakui atau Anda punya pengembangan yang lain. Ini untuk usaha mikro, kecil, menengah. Terus peningkatan produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan TDP. Misalnya kalau di pertanian ternyata di sana itu ada hama tikus. Ternyata melalui konsep-konsep fisika Anda bisa menguatkan membuat sebuah bukan perangkap, semacam alat yang mampu mengusir tikus misalnya dengan gelombang dan lain sebagainya. Ini aman, ndak mengandung kimiawi kan begitu ya. Nah, ini solusi. Mungkin itu. Terus ada pengelolaan lingkungan berorientasi TDP. Monggo, pelestarian nilai sosial budaya dan berorientasi TDP. Oke, saya lanjut. Nah, proposal intinya nanti Anda bisa fokus melihat kriteria penilaiannya dulu. Kan di panduan kemarin teman-teman mungkin sudah baca atau belum baca, saya kurang tahu. Bisa lihat di situ dulu. Kekuatan apa sih saya ketika membuat proposal itu harus tajam di apanya sehingga nanti saya dapat nilai maksimal. Itu ya. Jadi kalau saya punya saran ini saya mungkin ya teman yang lain mungkin berbeda ya. Fokus kriteria penilaian ini pada panduan. Sesuaikan dulu dengan panduan. Jadi ada berapa sih untuk kriteria proposal itu bisa biar lolos? Kalau enggak salah nanti kita lihat di bawah ya. Sekitar 10 atau 12 item ya kan gitu yang dinilai di situ. Nah, itu jenengan kuatkan di situ. Oke, yang kedua memasukkan aktivitas. Jadi setiap kegiatan baik KKN edukasi maupun TDP ini
ini ada aktivitas sekitar 16 kali aktivitas. Ya. Nanti kalau jenengan baca itu termuat di panduan. Yang satu tentunya menyusun program kerja. Nah, ini dilakukan sesudah Anda dapat pembekalan. Nanti ya. Anda dapat pembekalan dulu bahwasanya akan dibuka kegiatan MBKM mungkin KKN, ya kan? Anda dapat sosialisasi dan pembekalan, baru Anda membuat nanti melakukan observasi dulu. Ya kan? Melakukan observasi, habis melakukan observasi dapat sebuah pikiran-pikiran yang memunculkan program apa ya yang bisa saya kerjakan di lapangan tadi. Nah, ini indikatornya apa? Di sini diharapkan mahasiswa mampu menyusun program kerja dengan rincian yang sesuai secara rinci dengan hasil analisis survei yang sudah dilakukan. Nah, itu dimasukkan juga di dalam proposal. Jadi kalau berangkat itu sudah sangu gitu, di sana enggak 2 kali kegiatan atau jalan. Kedua, menyusun struktur organisasi. Nanti kegiatannya kan tadi kelompok ya, mungkin. Bisa saja kalau yang ngambil tadi yang lolos 1 ya mungkin personal ya dia mandiri ya. Karena ada selektif tadi. Tapi harapannya kan ada kelompok yang terjun di lapangan untuk mendesain. Karena ini program prodi tentunya berbeda dengan program yang dilakukan oleh biasa KKN biasa. Ya kan gitu ya. Di include-nya sesuai itu. Oke. Ini mampu membuat struktur organisasi untuk menjalankan tentunya program-program yang sudah dikerjakan ini ya. Yang ingin dikerjakan kan ada struktur organisasinya. Nanti humasnya siapa misalnya gitu. Itu yang bisa mengkaji tentunya mahasiswa yang nanti terjun di sana dan lolos. Ya. Berikutnya mampu mengidentifikasi. Jadi ketika nanti sebelum membuat proposal tentunya kan ada pembekalan, rekan-rekan yang ingin mengikuti selektif itu diberi keleluasan untuk terjun di lapangan untuk melihat, ya kan. Jangan lupa nanti mengidentifikasi permasalahan dan potensi ya peningkatan mutu pendidikan. Ini yang saya contohkan adalah yang edukasi, ya. Jadi Anda kan bisa memilih KKN tadi di edukasi atau mau TDP. Ya kan? Dengan rekognisi yang sudah ada masing-masing kemarin itu saya paparkan. Ya. Oke. Diidentifikasi permasalahan potensinya untuk peningkatan mutu pendidikan. Kira-kira apa sih desa itu yang bisa saya tingkatkan mutu pendidikannya? Ya kan? Satu, ini mahasiswa bisa melakukan observasi sekolah menengah dan lembaga pendidikan di desa. Siapa tahu di desa juga ada mungkin kayak semacam bimbel kayak kita CSC, ya kan tadi Anda bisa alih mungkin di TDP-nya gitu ya. Makanya kan bisa nanti ini akan terlihat ketika kita melakukan observasi. Ini hanya gambaran aja. Jadi ketika nanti Anda melakukan observasi, ini bisa mengobservasi sekolah menengah atas, terus ada lembaga pendidikan. Oke, ini nanti bisa dibaca. Untuk bahan-bahan materinya akan saya share sesudah nanti mungkin kegiatan yang kemarin untuk punyaan saya ya. Ketiga ini, kriteria nanti di dalam mengidentifikasi permasalahan tidak hanya mengidentifikasi, tapi kajilah dengan menganalisis SWOT, ya. Stringnya bagaimana, risknya bagaimana, opportunity-nya bagaimana, threat-nya bagaimana kan gitu ya. Itu tuangkan di situ, Anda pola dalam proposal. Saya yakin ketika nanti kerinciannya jelas, ya menganalisis dengan mungkin peluang hambatannya secara detail, lolos pada poin untuk menganalisis SWOT ini. Jadi tadi ada kegiatannya, setiap masing-masing kegiatan itu ada RPS-nya, ada rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang sudah disusun. AMSP ada sendiri, KKN ada sendiri, pertukaran ada sendiri. Nah, saya melihat di KKN ini
jangan lupa nanti ketika Anda ingin mengambil KKN, misalnya bentuk kegiatannya KKN, maka seluruh aktivitas itu dilihat dulu. Ya. Jadi ini aktivitasnya nanti ada mengidentifikasi, menyusun program kerja, membuat struktur organisasi, ya kan, mengidentifikasi, membuat analisis SWOT, ya kan. Oke, saya lanjut. 5 atau selanjutnya ini membuat rancangan atau melaksanakan mengevaluasi program peningkatan mutu pembelajaran. Jadi harapannya apa? Ketika sudah melakukan observasi, teman-teman mampu merancang. Ya kan? Rancangan tadi Anda aktualisasikan dalam proposal tadi. Di sana ada begini, saya ingin merancang begini. Di sana ada problem begini, saya akan meningkatkan mutu manajemen sekolah di desa begini, kan gitu. Kedua, selain tadi mampu merancang, jadi mahasiswa juga mampu melaksanakan rancangan peningkatan mutu yang dibuat mungkin dengan pembelajaran di sekolah dan lembaga pendidikan yang ada di desa tadi. Tidak hanya merancang tok, tapi rancangan tadi harus diimplementasikan gitu kan. Mampu meningkatkan enggak mutu yang tadinya mungkin bersifat tidak bermutu, harapannya dengan sentuhan Anda akan kualitasnya akan menjadi bermutu. Kan gitu. Terus nanti mahasiswa juga mampu mengevaluasi. Oke. Nah ini yang terakhir mungkin tentukan sesuaikan dengan kriteria proposal tadi. Apa? Satu mungkin aturannya. Harus ada covernya enggak. Jangan-jangan jenengan bikin proposal enggak ada covernya kan begitu ya. Di panduan sudah ada bagaimana bentuk proposalnya kan gitu. Hampir-hampir mirip dengan laporan akhir tapi paling tidak ada memenuhi cover. Terus nama, identitas Anda nanti bisa dibaca. Terus kegiatan tadi isinya pendahuluannya. Nah jangan lupa nanti judul, latar belakang. Di samping pada penilaian yang ini. Ini. Sebentar yang akhir. Saya apa tadi di samping akhir. Sebentar. Ini kan kegiatannya ya. Kegiatannya. Di akhir itu ada di sini penyusunan membuat laporan ya, kegiatan akhirnya membuat laporan. Jadi rencana program-program Anda yang termuat di dalam proposal itu kan nanti ketika Anda lolos berarti kan dicermati oleh penseleksi itu masuk kriteria kan gitu ya. Jalan Anda mendapatkan data-data diolah sampai akhirnya membuat laporan. Laporan di sini kan mahasiswa nanti mengobservasi, menyiapkan instrumen, mengambil data dan mengolah serta menyimpulkan hasil kegiatan dalam laporan. Laporan, nah bentuk luarannya nanti laporan dan video kegiatan yang diupload di YouTube. Ya, ini kan bikin channel sendiri dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk trik-trik. Yang pertama baca panduannya dulu. Kedua tekankan proposal itu dinilai pada penekanan apa untuk seleksi ya. Itu. Ketiga ketika nanti Anda membuat jangan lupa untuk setiap aktivitas tadi diinkluskan juga di proposal tadi. Sampai ketika nanti Anda menjalankan laporan akhir jangan lupa untuk KKN ini itu masih ada membuat laporan akhir, syukur-syukur nanti ada publikasi dan tadi di YouTube. Publikasi itu kan bisa di YouTube atau bisa di YouTube atau dalam bentuk mungkin artikel ilmiah kan gitu. Semisal kalau Anda melakukan penelitian yang dengan dosen karena pengabdian dan lain sebagainya. Mungkin itu aja untuk saya, mungkin nanti ada tambahan dari tim lain tentang atau kita lakukan diskusi atau ada mungkin hal-hal yang ditanyakan, monggo. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya akan sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan Pak Mislan dan teman-teman yang lain yang pada saat sosialisasi ya. Kalau pada hari ini kita pembekalan, sebenarnya fokus pada dua kegiatan penting. Yang pertama adalah mengajar di satuan pendidikan ya. Kemudian yang kedua pertukaran pelajar. Kemudian yang disampaikan Pak Mislan, KKN itu akan kita lakukan di semester depan. Ya, adik-adik ya yang akan KKN. Jadi memang khusus semester ini kita fokuskan. Dan yang juga pertukaran belajar semester depan juga masih ada, jadi bisa diambil. Dan program MBKM fisika lainnya, alfa, beta, gamma, UV, X, semua bisa diambil nanti di semester depan. Ini ada sedikit informasi bagi adik-adik yang sudah mengikuti program MBKM mengajar di sekolah dari Kemendikbud, tentunya kan tidak bisa mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh Prodi. Tapi bagi adik-adik yang belum mengikuti MBKM dari Kemendikbud, itu bisa ikut program MBKM yang ada di sini dan diakui dengan SKS yang sama. Terkait pengakuan SKS atau yang kita sebut dengan rekognisi, ya, rekognisi, ini yang perlu diperhatikan bahwa karena semester Anda angkatan 2018 ya, 2018. Kemudian kurikulum ini kan berlaku 2020, angkatan 2020. Tentunya rekognisinya akan disesuaikan oleh tim kembali. Karena apa? Karena angkatan 2018 itu ada SKS yang sudah ditempuh. Jadi itu tidak akan direkognisi lagi, tapi SKS yang belum ditempuh itu yang direkognisi. Jadi jangan khawatir, ya. Nanti Anda itu bisa lulus bersamaan dengan teman-teman yang mengikuti MBKM dari Kemendikbud. Misalnya kuliah saya asistensi fisika, itu sudah dikonversi. Tapi kalau ingin menimba ilmu atau diskusi boleh. Tapi nanti kemasannya bagi yang ikut MBKM di Prodi itu nanti jenengan kan bisa observasi pos prosedur operasional standar laboratorium yang ada di sana. Kemudian alat di sana bagaimana? Sama saja. Jadi kita kalau di MBKM itu kan berbasis proyek. Jadi instrumennya sudah beda lagi ya. Nanti akan diperkuat lagi dalam pembuatan instrumen di Prodi ya. Kita sudah tidak lagi pakai yang klasikal middle test tulis, tidak. Tapi adik-adik bagaimana bisa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi ya dalam hal menciptakan dari proses menganalisis kelemahannya ini, kemudian mengembangkan, kemudian membuat produk shop baru. Nah basisnya di mana? Di sekolah. Nah ini. Jadi nanti kuliah-kuliah yang dikonversi nanti saat ini akan disinergikan ya. Oh saya asistensi fisika, oh saya apalagi mata kuliahnya kalau tidak salah ada mata kuliahnya ada PLP1. Kan otomatis PLP1 itu kan mengajar di sekolah ya berupa magang observasi ya. Nah, itu juga bisa dikonversi langsung. Jadi dengan PLP1 sekarang ikut itu yang masuk MBKM. Ada tambahan SKS yang diakui, asistensi fisika, micro teaching, pengembangan media. Kalau nanti Anda di sekolah membantu guru dalam membuat media pembelajaran, langsung SKS-nya diakui. Kemudian IPA terpadu. Ketika Anda di sana juga mengemas atau membantu guru membuat modul dan mengajar IPA, dan ketika dalam proposal yang dirancang nanti ini bisa diakui, ya dimasukkan walaupun IPA terpadu masuk di semester depannya. Jadi tergantung kekuatan proposal yang dibuat. Apakah sulit? Tidak. Nanti akan dibantu dengan tim bagaimana adik-adik yang tidak ikut MBKM dari Kemendikbud itu bisa diikutkan MBKM di program studi. Jadi semuanya bisa bersamaan. Ya. Nah, itu barangkali yang terkait dengan KMSP dan juga KKN. Untuk adik-adik yang ikut online ya, terutama yang semester baru, ini kesempatan untuk cepat lulus 3 tahun. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin karena ada SK kekuatan proposal yang adik-adik buat. Asalkan membaca pedoman sesuai capaian, itu pasti akan direkognisi oleh tim di program studi.
Yang terakhir tadi nanti asistensi mengajar di sekolah akan diperkuat oleh Bu Tantri terkait proposal. Karena saya yang paling sedikit terkait pertukaran pelajar pertukaran pelajar. Ini mekanismenya tidak pakai proposal, tapi adik-adik mengisi form yang kemarin di kegiatan sosialisasi. Diisi, kemudian diajukan ke pembimbing atau dosen PA. Ya, silakan diajukan. Syaratnya apa? Kalau sudah MOU dengan prodi kita itu pasti di ACC. Jadi ada misalkan yang sudah MOU dengan prodi kita itu ada UMP, kemudian ada Unisku Wonosobo, ada Muhammadiyah Purworejo, ada Muhammadiyah Parangkayana, Universitas Pancasila, dan sebagainya. Jika adik-adik, Pak, saya ingin ke UNS untuk mata kelas 1 ini, nanti kami akan berusaha untuk mengkoneksikan di sana. Yang jelas, adik-adik isi dulu dokumen yang diperlukan. PAACC, Prodi akan segera menghubungi Prodi. Kita punya MOU dengan UNS S2 Fisika, walaupun S1 belum punya, tapi dengan S2 punya. Nanti apakah bisa? Ya, barangkali kita bisa punya program transfer kredit misalnya. Mahasiswa S1 kita mengambil sedikit mata kuliah di sana, nanti kalau ada melanjutkan tidak perlu mengambil mata kuliah itu atau diakui. Ya, barangkali bisa sejauh itu. Siapa tahu ya. Jadi ini kita mulai karena kita tadi dikatakan oleh Pak Wakil Dekan 1 model. Intinya kan sebenarnya meningkatkan kompetensi. Ada satu harus berkaitan dengan IKU ya, indikator kinerja utama program studi. Salah satunya apa? Kualitas lulusan bisa dilihat dari waktu tunggu mencari pekerjaan, kesesuaian pekerjaan, bahkan lanjut S2. Jadi kerjasama kita sudah komplit ya. Kita ada kerjasama dengan S2 UNS terakreditasi A. Kalau adik-adik mau ke sana, kita juga bisa memfasilitasi. Jadi itu barangkali untuk yang pertukaran pelajar, karena sudah banyak yang mengalami ya, ada yang di Unisku, ada yang di Filipina, kemudian ada yang pernah di mana. Sudah banyak kalau pertukaran pelajar. Nah ini nanti yang belum kewirausahaan. Nah ini kewirausahaan sekali lagi bagi adik-adik yang tertarik dengan kewirausahaan yang disampaikan ke Bu Farida, oleh Bu Farida kemarin saat sosialisasi, itu silakan diajukan. Ya, silakan diajukan. Bentuknya apa? Kemarin juga disampaikan oleh Bu Tantri, Bu Farida, salah satu paling sederhana itu kan membuat bimbel. Nah, atau Mas sudah siap buat apa Mas kemarin Mas? Pak Jeffrey lupa. Usaha konstruksi, silakan diajukan. Selama itu nanti capaiannya bisa memenuhi, di prodi akan diakui. Jadi sistemnya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena visi dari Kemendikbud, terutama Mas Menteri itu kan link and match antara pendidikan dan industri. Nah ini yang kita perkuat. Dan alhamdulillah Unipmas sendiri punya penciri lulusan yaitu entrepreneurship dan diturunkan oleh program studi pendidikan fisika secara spesifik menjadi edu techno digital entrepreneurship. Nah, itu gagasannya dari calon lulusan program studi pendidikan fisika. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan diperkuat oleh Bu Dr. Tanti dan Bu Farida. Jangan khawatir, akan dibantu membuat proposalnya, akan dibimbing dengan sebaik mungkin oleh tim untuk 2016. Kalau angkatan semester 2, 3 nanti akan dibantu oleh desain pembimbingnya. Jadi khusus angkatan 2018 karena ini juga berlangsung ya, itu akan kita bantu supaya bisa dicontoh oleh adik-adik yang ada di bawah. Mungkin seperti itu Pak Mislan yang bisa saya tambahkan. Nambah sedikit Pak Mislan. Untuk kewirausahaan itu kan jadwalnya di semester depan, di semester dasar. Ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang sudah mempunyai ide dari sekarang, itu rancangannya dibuat dari sekarang. Jadi ketika pengajuan proposal di semester depan,
ketika itu sudah mengalami pembimbingan, rekomendasi dan segala macam, tinggal menjalankan saja. Karena kan sampai ending produknya jadi, proses berjalannya. Misalkan kayak bimbel, berarti bimbelnya sudah berdiri, udah ada siswanya, pemasukannya seperti apa, produk yang ditawarkan jasanya seperti apa, itu sampai dengan selesai. Jadi karena kemarin sudah sosialisasi, rancangannya bisa dimulai dari sekarang. Walaupun mungkin nanti pengumpulan proposalnya di semester dasar. Karena ini lebih jelimet ya kalau usaha itu. Beda dengan KKN sekolah itu kan kalian gambarannya sudah sangat jelas. Terus kegiatan di sana seperti apa. Kalau KKN nanti juga harus diskusi dulu dengan pihak desa, misalkan seperti itu. Karena ini sifatnya mandiri, jadi kalian bisa menyiapkan lebih dini, karena tidak tergantung dengan instansi lain. Tuh. Itu saja. Ya, karena membutuhkan waktu untuk startup. Startup itu sudah butuh waktu. Mungkin Bu Tantri terkait tanggal bisa. Saya menambahkan sedikit untuk kegiatan asistensi pengajar di sekolah itu pembukaan proposalnya mulai dari ini sampai dengan Selasa depan atau tanggal 20 sampai tanggal 27 April tahun 2021. Nanti pengumuman 2 hari berikutnya tanggal 29 April 2021. Jadi mulai hari ini, saat ini, silakan bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti kegiatan ASMP di sekolah. Sekolah mitranya sudah ada kemarin, ada 3 sekolah mitra. Nanti bisa mengaplikasikan kegiatan ASMP saudara. Nah, apa sih keunggulannya kalau saudara mengikuti kegiatan MBKM di sini asistensi mengajar di sekolah? Tadi sudah disinggung oleh Pak Jiri, misalkan diakui mata kuliah yang belum pernah ditempuh oleh mahasiswa. Tapi ini ada banyak juga. Yang pertama, mata kuliah yang saat ini sedang saudara tempuh. Misalkan tadi mata kuliah PLB 1, asistensi mengajar, asistensi fisika, micro teaching yang sekarang di semester 6, itu bisa dipaket jadi satu kegiatan di kegiatan SMP. Bisa diakui, itu sudah berapa SKS itu? Ada 6 SKS. Lalu, misalkan di sekolah saudara diminta untuk mengajarkan teknologi digital atau pemrograman komputer. Mata kuliah pemrograman komputer yang mungkin saat ini sedang ditempuh juga, itu bisa diakui di sini. Jadi, saudara akan mendapatkan nilai dari satu kegiatan ini. Istilahnya satu kegiatan semuanya sudah sepaket lengkap dapat selesai. Satu kegiatan selesai, nilai sudah keluar semua. Itu di semester sekarang. Untuk semester depan misalkan nanti saudara merencanakan sebuah kegiatan yang nanti akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah mitra untuk membuat media pembelajaran. Ada beberapa media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan teori-teori belajarnya, dibuat sampai dengan jadi produknya, medianya. Nah, saudara sudah bisa mengikuti mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran itu untuk kapan? Semester depan. Semester ke-7. Selesailah bisa masuk itu mata kuliah media pembelajaran. Atau ada kegiatan yang mungkin saudara mau memperbaiki mata kuliah yang lalu terkait misalkan mata kuliah telaah kurikulum. Tentu kan di sekolah ada mata kuliah, di sekolah kan ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum yang saat ini membantu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk mempersiapkan semua perangkat kurikulum, itu bisa. Kalau itu memang kegiatannya sudah saudara desain di sana. Jadi ini sangat membantu teman-teman ketika satu kali melakukan kegiatan, beberapa mata kuliah bisa diakui di sini. Sehingga hemat waktu
hemat biaya juga tentunya. Nah, di sini teman-teman yang belum mengikuti pengabdian untuk mengajar dari Kemendikbud ada berapa orang? 4 orang. Siapa saja kalau boleh saya daftar? Putri. Dwi Putri ya? Dwi Putri, lalu Mbak Erni, lalu Mbak Dia, yang keempat Mas Zul. Mbak Dwi Putri ini di mana sekolahnya untuk magang, untuk TLP-nya? SMA 4. Mbak Erni? SMA 1 Ngames. Mbak Dia? Diman 2. Mas Zul di mana? SMA 4. Nah, ini yang paling saat ini yang paling memungkinkan 4 orang ini ya. Karena yang 7 orang lainnya sudah mengikuti kegiatan dari Kemendikbud. Yang untuk satu kegiatan ini aja, satu kegiatan ASMP, itu 7 orang tidak bisa. Tapi kalau mau ikut kegiatan pertukaran pelajar, ataupun KKN, ataupun wirausaha, kewirausahaan, itu bisa mulai dari sekarang. Seperti Mas Huda mau membuat proposal dari sekarang, kami sangat mendukung untuk itu. Atau teman-teman yang lainnya. Iya. Betul, betul. Ya. Jadi untuk 3 kegiatan yang lainnya plus ada kegiatan mandiri ya, pendidikan mandiri. Itu bisa semuanya bisa masuk sesuai dengan proposal, sesuai dengan buku panduan yang sudah kita sharekan. Untuk buku panduan di sana saudara kalau ingin melihat cara menyusun proposalnya semuanya sudah lengkap ada di panduan, plus perhitungan penilaiannya juga semuanya sudah ada. Jadi mulai sekarang silakan teman-teman mahasiswa untuk membuat proposal sampai dengan hari Selasa minggu depan. Nanti insya Allah tanggal 29 April kita umumkan siapa saja yang lolos. Tentu saja yang untuk ASMP tadi hanya berkesempatan oleh 4 orang saja. Begitu. Ada tambahan? Masuk kemana ya? Secara online tadi ada. Ya. Ya. Speakernya Pak Jeffrey, speakernya belum on. Kebetulan di sini sekolahnya juga sudah beda-beda ya. Iya. Iya, direkomendasi di sana. Ada, iya, silakan ada pertanyaan untuk teman-teman. Ayo Mbak Erni, mungkin mau tanya. Yang online juga silahkan. Jadi tidak harus semester depan. Mulai sekarang boleh. Kalau ini kan programnya ada banyak. Kalau seumpamanya nggak di semester ini, jadi semester depan nggak ada. ASMP semester depan tidak ada. Lalu pertukaran pelajar masih ada. KKN ada. Kewirausahaan ada. Jadi ada beberapa mata kuliah yang fleksibel ya. Seperti kewirausahaan itu sudah fleksibel. Apapun bisa. Pertukaran pelajar itu fleksibel. Apapun bisa. Kemudian nanti AMSP kita juga koordinasi dengan BPN dulu sama unit
harus muncul semester genap, kalau itu bisa filosofi merdeka belajar itu kan fleksibel. Jadi kita usahakan bisa. Oh, mic-nya nyalakannya ya. Ya, dari yang tidak online nggak dengar. Jadi seperti ini adik-adik. Jadi MBKM itu kan filosofinya fleksibel sebenarnya. Jadi pertukaran pelajar diambil kapanpun bisa, kewirausahaan diambil kapanpun bisa. AMSP, nah ini AMSP butuh koordinasi karena ada penanggung jawab untuk mencarikan sekolah. Kemudian KKN ini juga barangkali masih butuh koordinasi, tapi untuk adik-adik bisa mempersiapkan KKN program tematik ini ya yang disampaikan Pak Mislan, beta positif dan beta negatif. Saya sempat koordinasi dengan teman-teman di APPM, itu adik-adik fisika itu bisa KKN lebih dulu. Jadi yang lain mungkin KKN-nya Desember, adik-adik fisika Agustus itu sudah KKN. Pas waktu liburan semester itu loh. Iya, jadi liburan semester genap terganti. Iya, itu. Jadi itu juga bisa mempercepat kelulusan ya. Tuh, jadi kalian skripsinya lebih fokus ya. Biasanya kan terbentur, tapi dengan program ini harapannya itu bisa membantu adik-adik. Kita sudah punya 3 mitra untuk KKN dan kebetulan kepala desanya adalah alumni pendidikan fisika. Jadi tidak sulit ya kita untuk berkoordinasi dengan desa dan mereka sudah bersedia dan sebenarnya sudah menyediakan model-modelnya, tinggal adik-adik berdiskusi. Apa mau desa wisata, apa mau ke arah edukasinya atau TDP-nya, teknologinya. Kalau teknologi instalasi listrik misalnya itu mereka masih membutuhkan. Jadi bisa dikombinasi dengan desa wisata. Jadi lebih fleksibel. Kalau fokus ke pendidikannya seperti yang disampaikan Pak Mislan tadi boleh. Bahkan magang di CSC, apa namanya itulah, tidak desa itu kan sekarang apa ya definisinya sudah berubah ya. Bahkan banyaknya sudah jadi kota. Apakah boleh KKN di kota? Dan nanti boleh. Yang penting fokusnya jelas. Bahkan kalau di sana ada sesuatu yang temanya itu tentang pendidikan, misalnya Anda ingin mengembangkan kayak di CSC itu ingin seperti apa modelnya, silahkan. Jadi tidak dibatasi. Kalau masih pandemi, bahkan KKN di desa sendiri pun juga boleh. Tapi kita tetap punya mitra. Jadi kita prodi sudah menyediakan jika ada. Mitra dari desa. Ya. Kalau kalian punya mitra juga tidak apa. Juga tidak apa-apa, kan ini fleksibel modelnya. Prodi punya mitra, Pak saya ingin membuat mitra sendiri. Nah, itu juga boleh. Itulah fleksibilitas merdeka belajar ya. Seperti itu. Ya, silakan. Boleh ya, kalau saya yang penting ada nanti kita prodi diundang untuk melakukan MOU dengan desa tersebut ya. Kalau kita kan punya 3 desa ya Pak. Ya. Di Ngawi, Kelumutan, Macanan sama Korjo. Oh boleh. Nanti silakan milih kan semester berapa yang kakak ini? Ada 11 orang ya. Itu silakan dibagi 2 misalnya kan. Kalau mereka punya mitra boleh. Ya intinya prodi itu fleksibel. Yang penting tujuannya itu sudah sesuai dengan. Satu keuntungannya kalian enaknya satu timnya teman sendiri. Ya. Yang penting sesuai dengan CP yang ditetapkan oleh program studi itu. Oke, Ya, silakan mau tanya. Pras. Kalau Mas Pras kan jadi sekdesnya di sana. MOU dengan kita. Enak itu.
Ya, KKN juga bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Boleh. Guys, Ya, buat aja dari sekarang proposalnya ini nanti diskusi ke Prodi biar programnya lebih jelas lagi nanti. Dia masuk untuk jadi satu secara jalannya nanti nggak masalah. Nanti ada revisi, ada revisi dari kita. Tapi kalau untuk MSP itu sesuai tanggal yang disampaikan Bu Tantri ya, misalkan. Karena waktunya sudah yang 4 orang itu. Iya, yang 4 orang itu. Yang misalkan ya Mbak ya. Yang 4 orang tadi. 24 jam Bu Tantri perjuangan nih. Ya. Boleh kalau ada kebingungan ketika menyusun proposal nanti bisa hubungi kami. Kalau dilihat dari segala sisinya itu lebih menguntungkan. Ini itu menguntungkan kalian. Kalian diberi kemudahan, kecepatan dan lain-lainnya. Namanya saja merdeka belajar. Nah, jadi tolong dijemput kesempatan ini itu lebih ini ya. Iya. Tergantung keadaan. Nah, itu mungkin yang disampaikan Bu Badria benar. Kalau masih pandemi dan lingkungan mengizinkan adik-adik untuk tinggal di sana, ya tinggal di sana. Tapi kalau di sana ada pembatasan sosial skala kecil masih berlaku, ikuti aturan yang ada di sana. Modelnya seperti itu. Ya. Yang menentukan kalian harus atau itu yang menentukan kebijakan dari mitra. Waktu pelaksanaannya libur pergantian semester. Ada waktunya karena nanti harus dikonversi ke SKS. Itu setara dengan berapa nanti? Ya. Kalau adik-adik ingin mendapatkan lebih banyak dan kegiatannya banyak, waktunya lebih panjang, SKS-nya yang didapatkan lebih panjang. Jadi ada tergantung kegiatan yang diproposal. Individu. Kelompok lah. Kelompok kalau KKN itu. Kalau ada pertanyaannya. Barengannya. Iya. Kalau di kita kan kelompok satu mereka nanti bagi-bagi di kelompok. Iya, mitra nanti kan Anda bisa pilih. Kalau pasti itu bisa pilih. Ternyata politiknya sama. Itu pengembangan A, itu pengembangan B. Tapi di proposal bodoh kegiatannya walaupun dia punya kegiatan A, kegiatan di tempat yang sama dimasukkan dalam satu proposal. PJ-nya ini, PJ-nya itu. Ya, mungkin perlu disampaikan untuk KKN proposalnya kelompok ya, tapi untuk yang lain itu individu. Oke, tadi beberapa masukan. Mudah-mudahan yang ada satu gagasan kembali tentunya satu modal untuk mahasiswa yang mungkin angkatan 2020 bisa cepat. Untuk hari ini kita cukupkan ini dulu. Mungkin dari online Pak ada yang bertanya. Atau mungkin sebelum kita tutup dari peserta yang pembekalan mungkin dari yang atas ini siapa ini? Dari Mbak Alia sampai dengan Mbak Yupawati. Kalaupun mau bertanya, monggo ada pertanyaan. Oh iya, satu lagi ya, bisa karena ini sifatnya fleksibel, jika ada KKN mandiri ya itu ya diperbolehkan, berarti proposalnya sendiri. Ya. Jadi kita sangat fleksibel sekali. Ya. Jadi silahkan, Pak saya di CSC saja magang, nanti diakui KKN magang, itu kan jadi mandiri ya. Boleh.
Boleh. Atau yang ingin di desa yang disampaikan Pak Mislan boleh. Jadi sangat fleksibel MBKM itu. Iya. Adik-adik. Asal kegiatannya Tapi sesuai kalau dengan bisa tadi satu kegiatan. Dan apa saya nambahin mungkin kalau satu kegiatan di kelompok, tapi di dalam subnya dalam kan ada kegiatan individu. Apa itu ya? Bisa tadi. Apa? Sudah jelas ya yang dimaksud ya. Nanti kalau belum jelas bisa konsultasi langsung ke dosen-dosen yang ada di sini. Yang penting tetap semangat. Tujuannya membantu adik-adik cepat lulus. Itu yang pertama. Yang kedua menguatkan IQ Prodi. Salah satunya apa? Kalau adik-adik teori saja kan nggak langsung ke lapangan, tentunya beda. Contoh ke sekolah. Kalau mungkin di sini kita teori cara membuat RPS atau RPP, tapi di sekolah ada perubahan RPP, dia akan cepat beradaptasi. Oh, yang terbaru seperti ini, ya itu yang diharapkan kan seperti itu. Kemudian kalau kita pakai posnya di laboratorium, misalnya mata kuliah asistensi fisika, oh ternyata di sekolah malah ada yang posnya lebih bagus, atau bahkan ada yang tidak ada posnya. Nah, itu fungsi Anda sebagai mahasiswa di sana. Laboratoriumnya di sekolah dihidupkan, dimanfaatkan, itu yang salah satu menjadi nilai poin penting di kegiatan MBKM ini. Di sekolah bisa ngerjakan semuanya dan diakui SKS. Anda punya usaha, disampaikan ke prodi, bisa diakui SKS. Saya nggak bisa membayangkan ada seorang pengusaha kuliah disodorkan sudah selesai, berarti yang untuk kerjanya lancar, kuliahnya beres. Nah, itu yang poin pentingnya di situ dari MBKM. Jadi merdeka belajar, kampus merdeka. Jadi sangat fleksibel kalau lihat dari bahasa kata-katanya itu ya. Ya mudah-mudahan dari prodi fisika itu bisa diteluarkan ke prodi-prodi yang lain yang sistemnya masih kaku-kaku. Ini tidak boleh PLP 2 misalkan, itu memang belum butuh butuh meyakinkan prosesnya, tidak bisa langsung, tapi kami dari fisika akan tetap berusaha pelan-pelan meyakinkan bahwa ini loh sebenarnya filosofi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tidak ada yang sesuatu yang mengikat, ya, tidak ada sesuatu yang mengikat, jadi sifatnya fleksibel. Semua ini fleksibel, enak, lunak. Yang di online barangkali ada pertanyaan, ini ada terutama semester yang bawah karena nanti angkatan 2020 ya, ini yang akan menjadi pilot project-nya untuk hasil dari reorientasi kurikulum program studi pendidikan fisika. Ada siapa itu yang di sana? Ini ada Diva, Mbak Sukma mungkin. Silahkan kalau ada sesuatu yang ditanyakan. Sudah jelas ya? Oke, insya Allah. Mungkin Pak Mislan, ini terima kasih Pak Sumani masih tetap hadir ternyata ya. Wakil dekan kita tetap mengawal sampai adik-adik selesai pembekalan. Kita ucapkan terima kasih bersama ya kepada Pak Wakil Dekan kita. Terima kasih banyak Pak Sumani ternyata masih di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Mungkin untuk meningkat waktu kita sudahi dulu. Jadi pembekalan pada hari ini alhamdulillah dengan mengucap puji syukur untuk serangkaian kegiatan pembekalan sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi sebuah bekal untuk teman-teman. Tadi ada beberapa informasi, ada 4 mahasiswa. Harapannya segera langsung ke prodi untuk bisa mengikuti kegiatan bentuk tadi AMSP, ya. Kita manfaatkan peluang yang ada atau opportunity yang ada sehingga Anda cepat lulus gitu ya. Harapannya cepat lulus. Mungkin itu akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir kita foto dulu ya Pak ya. Ya, terutama yang online kita foto dulu, yang offline juga foto dulu. Silakan. Yang offline silakan nyalakan kameranya. Mas Agung, Mbak Dina,
Mas Yuyun, Bu Farida dinyalakan kameranya. Mbak Dudiva. Oh, ini kalau yang hadir di tempat ini ada kamera 1 ya, yang offline. Nyalakan kameranya. Bisa dibantu. Oke, Mas Inal, tolong dibantu. Mas Agung dinyalakan. Mbak Zulfa, bisa kameranya dinyalakan. Oke, Mas Sukma, Mbak Saristi, Mas Bayu, kameranya bisa dinyalakan. Silakan. Oke, sudah dinyalakan. Dinyalakan semua ya, agar kita shoot. Mas Inal, bagaimana? Inal sudah siap? Siap. Ya, 1, 2, 3. Monggo, foto dulu. Ini Mas Agung sudah nyala. Oke, kita tutup Bapak. Tetap jaga jarak ya, tetap jaga jarak. Yang ada di ruangan, yang ada di ruangan. Ya, lambaikan tangan. 2, 3. Sudah Mas Inal? Sampun. Terima kasih tentunya berikan 1 teman-teman pun sampai rangkaian dari acara didampingi sampai akhir. Nuwun Pak Suman. Sama-sama, Mbak. Sukses untuk semuanya. Iya, amin ya rabbal alamin. Mohon izin live, nggih. Saya juga izin keluar. Matur semua Pak Sumani. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Yes, lemot ini, guys.